Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara fi qulubil mu'minina bil ma'rifah, alladzi ja'ala ilma tahiratan lin nufus wa nural basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Ibu Ketua Pendiri Dewan Masjid Iktikaf, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Junaidiyah Biru sekaligus Ketua JQIH Nahdlatul Ulama, yang kami hormati ada bikers, organisasi bikers, motor bikers yang insya Allah semoga hadir dan kumpul kita di tempat ini menjadi sebab akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Yang kami hormati seluruh para undangan, ibu-ibu majelis ta'lim, jamaah masjid Iktikaf, serta guru-guru yang mohon maaf jika ada yang salah penyebutan nama. Begitupun tandang pengakamar raja dari kaum kadena ita putase di tasedi dan sabak di samping dega ada catatannya detol bisa makan nigang kadigade jadi melo adam peka, tapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai dalam rangka ukhuwah kita, dan magi-magi itu juga tidak merenggangkan ikatan persaudaraan kita, sehingga akan ada energi saling merangkul dalam kebaikan khususnya di tempat ini. Hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya untuk memahami hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita memahami 3 macam tafsir. Jadi narek posisi tafsir melo ifake dena jadi. Makanya harus memahami sampai 3 macam tafsir. Yang pertama itu namanya tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur adalah tafsir yang berbicara secara tekstual. Maga-maga terjemahan kuro aturannya emakuni modelnya. Itu namanya tafsir bil maksur. Tafsir yang secara tekstual. Akan tetapi ternyata bahasa Indonesia itu tidak mampu mewakili terjemahan bahasa Arab secara esensi. Makanya alena Andre Burukta ketika kita mengaji di pondok itu lebih banyak menggunakan bahasa Bugis dalam menerjemahkan kitab. Bagi karena bahasa Indonesia itu miskin akan kosakata. Dia nak pada kebicara ogi, dia nak pada ke bahasa daerah memang Tuhan, maka itu akan mampu menerjemahkan kitab secara sempurna. Dan itu sangat mendekati. Makanya jangan heran ketika seorang Gus Baha di YouTube itu menggunakan bahasa Jawa, sehingga ada alena guru tadi Makassar banyak-banyak menggunakan bahasa Makassar. Kenapa? Karena memang bahasa daerah itu jauh lebih mewakili arti bahasa Arab sesungguhnya dibandingkan bahasa Indonesia. Makanya ketika hanya memahami tentang tafsir bil maksud, aku ini biasa mun rumah penyewa tahu. Yang kedua ada namanya tafsir bil ma'qul, tafsir secara akal. Yang kodena na tama akalanna, idena na melo macun. Ketika itu sudah tidak sesuai dengan akalnya, biasa dena na melo mengkalingi. Sehingga apa yang terjadi? Akal itu ada namanya istilah hawa nafsu akal. Jadi hawa nafsu itu bertingkat, Pak. Yang paling parah ada namanya hawa nafsu akal. Apa hawa nafsu akal? Sesuatu yang kedengarannya baik, padahal itu adalah salah satu bisikan iblis yang paling parah. Makanya ketika hanya menggunakan akal itu tidak cukup mengantarkan kita pada kebaikan. Ada yang ketiga namanya tafsir bil isyari.
Tafsir bil isyari adalah tafsir yang menggunakan tentang hikmah-hikmah ilmu pendidikan yang lebih mengedepankan hati dibandingkan akal itu sendiri. Makanya untuk memahami hikmah Isra wal Mi'raj harus menyempurnakan dengan 3 tafsir ini, tafsir bil isyari. Hanya saja ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang tidak ingin menggunakan tafsir bil isyari. Dia namanya pakai biasanya tafsir bil isyari. Maka dia namanya pakai karena dia tidak rasional. Nasanya dia nalakal. Padahal bukan berarti tidak rasional, bukan berarti tidak masuk akal. Hanya saja akal kita yang belum sampai, pengetahuan kita ke sana. Jadi ternyata tidak dia nalakal, pak disebut tak dia nalak tu. Sehingga ada orang dia namanya mameraja, dia namanya peringatan maulid, tidak mau lagi barasanji. Kenapa? Karena kesemuanya ini menggunakan tafsir bil isyari adalah orang-orang yang mengingkari adanya ilmu tasawuf. Makanya tafsir bil isyari ini penting. Maka dan ada kuya penagale akal na pemelo yaceri, maka mohon maaf, mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu tidak masuk akal. Ketika maka dia penagale akal na pemelo yaceri, tak dampaknya ke raja. Seluruh kejadian yang diperlihatkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi Khidir membunuh anak yang tidak berdosa secara clear, dia nakama. Akan tetapi ternyata apa yang perlu kita kedepankan narampai nona panitia bahwa mengedepankan iman. Iman itu masuk akal atau tidak mesti kita percaya. Keperibawan nih, sami'na wa ata'na. Magi karena bisa saja apa yang tidak engkau ketahui ternyata bukan mereka yang tidak rasional, tapi ternyata ilmu yang tidak sampai ke sana. Hadirin sidang peringatan jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting sehingga sholat itu diterimanya di langit. Apa yang menjadi simbol kenapa sholat itu diterima di langit bukan di dunia. Segala sesuatu yang dikelola oleh dunia mesti bisa diakali. Ya mananna sewa-sewai narik kosiruntuk isi bawalino berurusan dengan dunia pasti bisa diakali. Makanya sholat itu diterimanya di langit. Artinya sholat itu tidak boleh tersentuh oleh akal. Perintah zakat diterima di dunia. Ya sakke akili no mau diterima. Sakke wading yang kalian. Coba kita lihat ketika memiliki emas sekitar 83,6 kaca, ya kita bulatkan 85 gram, dan emas itu bertahan hingga 1 tahun mencapai haulnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nariko yaro emasnya untuk sebagai investasi, tapi ketika hanya sekedar perhiasan maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Cuma persoalannya biasa telur ratu di gerang ulawan nakawe, ketika diminta zakatnya apa yang mereka bilang, maka ini hanya sekedar perhiasan. Telur ratu gerang anting-anting lah. Pada sisa pula sepeda. Bahkan cincin sekarang ini maco lembaga kita maco cicip pak. Sehingga biasa kiyelo disakit nasak ini hanya sekedar perhiasan. Jadi wati kalian ada yang emasnya sekitar 100 gram, tetapi ketika akan mencapai haulnya 11 bulan tak pernah balanca ya benar. Jadi dia sih tidak si tahu, dia sih sakit. Makanya zakat itu bisa diakali karena memang zakat itu diterima wahyunya di dunia. Puasa wati kalian ketika saya dalam perjalanan, ketika sedang hamil, ketika sedang sakit, wati dia nak puasa. Tapi nareko sholat tidak ada akal. Dia tidak ada akal yang dimandri di tujuhnya sempajang. Nareko to malah sa wadi mo masampajang itu tahu. Dia tidak ada way majen ni wadi mata yang tahu. Makanya jangan sekali-kali memasukkan akalmu ke dalam sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menyempurnakan sholatmu. Dia nawati ifatama akalangnya ilalan na sampajangnya, na sabayaro sampajangnya dia sisa wadi na campur akalan. Jadi tugas kita hanya melaksanakan sholat itu. Persoalan diterima atau tidak, kau memahami atau tidak, pegok bawahnya. Makanya perintah sholat itu diperintahkan mulai dari umur 7 tahun.
Secara akal, anak yang berumur 7 tahun belum memahami apa-apa tentang sholat. Anak yang berumur 10 tahun dia pernah sering makan ada yang ipigau. Tapi makin yang seruan, karena yang namanya agama Pak, ipigau petunap paham. Yang namanya agama dikerjakan dulu baru dipahami. Tapi ketika urusannya adalah urusan dunia, dipikirkan dulu baru dikerjakan. Jadi si salah itu narik ke urusan agama melo ijama pegok tiolo murah itu matuk pegok na pemisen maka daw ibat tuan lain. Jadi dia yang tanah magasin na tuma para sanji, magasin na tuma meraji, magasin na tuma kue, magasin na tuma sampajan, magasin na tuma puas. Migrado pat kita anak apa dikana pegok. Hadirin sedang jamaah Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam perjalanannya ya Rasul sampajangnya rodesi sewad dinasiui nasabah akal. Dia gawat di pertama akal gila sampajang. Maka dari itu Andre Gurukta Alain Hasan Al-Basri berpesan, barang siapa yang senantiasa banyak mengakali sesuatu, bahkan memiliki angan-angan panjang, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah sempurna ibadahnya. Nigi tahu tuli malampe na wana-wana tahu bangsa na yude ng kanasuku pagkasiyan. Makanya dalam Alena Andre Guru Tarupat Tasawuf pernah berpesan, ajak lalu sesegan ale gakmapuran lalu, karena sekuat apapun anda namo bikoga asugi retta namo bikoga patulenta dito tu na yung leparewo na gakmapuran lalu de na yung lepasakun. Karena memang apa yang telah kita lalui itu sudah ada takdirnya masing-masing, maka memang itu. Tapi jangan sekali-kali berangan-angan di hari esok. Ajak lalu nang kamu nawanaway kau manguloi. Karena apa yang engkau angan-angankan itu belum tentu engkau dapatkan, belum tentu engkau miliki. Yaitu nawanawata tu belum tentu yakun nanginna. Nasabak ya robok manguloi ya robak aja pak. Engkana takdirnya masing-masing. Pura dapat tentu kemalatan. Makanya yang akan menjadi presiden itu sudah ada tertulis di Lauh Mahfuz. Yang akan duduk di dewan itu juga sudah ada duduk namanya tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya kadang-kadang ini pengiwang. Sehingga banyak orang yang mengandalkan sebabnya. Makanya Andre Guru tak sebab itu tidak akan mampu melahirkan takdirnya, tapi takdir itulah yang akan melahirkan sebabnya. Ya mana sabae belum tentu papole toto, tapi narik toto na melok tudak mesti na sapa sabana. Jadi ajak na insalahnya sabae gara-gara apulingan na toto. Makanya yang pesan na kematuan karyo. Jadi dia nawati yakkalan itu agak. Tapi iman kepada Allah, kedapatkan kalbu, pahami bahwa apa yang akan kita hadapi di hari esok. Agi-agi melok ioleh baja, kan itu pak toto na kepengalatan. Kehadiran kita di tempat ini pun bukan secara kebetulan. Pura dinatur pengeratan. Manusia hanya sekedar menjalani perannya masing-masing sesuai dengan isyarat takdir dari Allah. Jadi di pegok itu jama-jamani. Ngaji wa ala ta'ala mapakidu. Makanya dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Yang namanya memperjalankan itu sebagai isyarat bagi kita bahwa manusia itu sebenarnya tidak mampu bergerak dengan sendirinya, tapi digerakkan oleh Allah. Manusia itu tidak mampu melihat dengan sendirinya, tapi ifat kita itu pengelakatan. Itu adalah isyarat. Makanya kata subhana di depan ayat ini itu menandakan kejadian-kejadian yang luar biasa. Makanya Anda Guru atau Vandrita itu memberikan pemahaman, barang siapa yang mendapatkan suatu musibah runtuh isek disusah maka-maka ataukah memiliki perencanaan ke depan sementara prosesnya itu terlalu sulit bagi akalnya, maka perbanyaklah membaca kalimat tasbih, perbanyaklah bertasbih kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Barang siapa yang hidup di atas rasionalitasnya, nigi kita tua biasa na akalanna majak pun nadena nandre ya kita bisa ngadina mapalo pinajanya. Tapi barang siapa yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah, mempercayai seluruh takdir-takdir yang akan terjadi dari Allah, maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Betulnya jangan sekali-kali menanyakan dari mana akan datangnya pertolongan itu.
Dan jangan mempertanyakan bagaimana caranya pertolongan itu, bagaimana caranya mendapatkan kemenangan itu. Ajar ya aku tanang nasabak dari kupung Allah Ta'ala makuelo jadi matoi pengurutan Nabi Adam, Nabi itu gak ada teman-teman. Ketika Allah yang berkehendak lahir Nabi Isa alaihi salam tanpa bapa. Ketika Allah yang berkehendak dari kupung Allah Ta'ala makuelo jadi matoi pengurutan Hawa boleh dibandingkan pengurutan Nabi Adam. Makanya ketika engkau ingin mendapatkan keajaiban, perbanyak membaca tasbih. Ya nara Pak Guru yang rigurutta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali sebelum tidurmu, maka segala yang menjadi hajatmu, keinginan-keinginanmu, Allah akan memudahkan caranya ketika ada garis takdir di sana. Allah Ta'ala langsung. Kenapa? Karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam kalimat ini ada namanya Ismul A'zam. Ismul A'zam itu biasa narampe alena ogie asam makasih ratuna mengelatan. Padahal ya asal mengelatan kami seratu nih mas sembuh. Cuma barang siapa yang mengucapkan Ismul A'zam sebelum berdoa, maka secara otomatis Allah itu merasa ibah kepada hambanya karena disebut namanya yang paling agung. La ilaha illa anta de jaga kuang sangadina idi. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberi penyakit kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mendatangkan rezeki kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang memiskinkan dan membuat orang kaya kecuali Engkau ya Allah. Sangat idi nih. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Masa rumah pacing ini Allah Ta'ala oleh di zaman-zaman ini, karena banyak orang yang menganggap dirinya kaya karena berasal dari pekerjaannya. Banyak orang yang menganggap dirinya terhormat karena memiliki keturunan ini. Subhanak, masa rumah pacing itu Allah Ta'ala. Ipacing itu Allah Ta'ala boleh yang mana sewa-sewa. Ketika sudah mengucapkan itu, namun di dalam hatinya masih takut lapar, masih takut miskin, masih takut jatuh. Nah sahabat kita manusia biasa, dena yulil leperior, itu adalah fitrah manusia. Dan karena makanya anda gurukta pataluni makada ini kuntu minaz zalimin puang ugau bawang yang lepas. Persoalannya kemudian kita meyakini tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah. La ilaha illa anta. Tapi samana mapati uluna na rekodega ada dui balancat. Samana mapati uluna na reko jatuh tempo adi sana. Berarti ternyata la ilaha illa anta, la ilaha illa dollar, la ilaha illa punggawa, la ilaha illa jama-jama. Jadi mohon maaf, terkadang kita la ilaha illa anta sangat mudah mengucapkan itu, tapi ternyata dalam pengaplikasiannya samana masara nariku masulangi otun, samana masara nariku malase anaknya, samana marasa nariku nina tujuh jama-jamanna. Padahal la ilaha illa anta, segala keputusan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Sila-sila berpikir, dan ya teman-teman berpikir yang masih ada mengadakan. Makanya kita kembali. Ketika engkau ingin melihat keajaiban-keajaiban di dalam hidupmu, maka perbaiki sholatmu. Maka sini takabir mamulangi, sempurnakan niatmu. Nadi nasabah asapurana atau dengan narufatawi ketika dia mampu menyempurnakan niatnya dalam takbiratul ihram. Makanya muncullah istilah berjamaah fatapuluh. Ada yang berjamaah fatapuluh, bukan berjamaahnya. Apa berdendengnya berjamaah na yak pilani, namun masuk jadi itu. Tapi jangan pernah ketinggalan pada takbir pertama dan imam. Yeromelo yak bilani, kesempurnaannya di situ. Kenapa angka 40? Karena angka 40 adalah kesempurnaan dari Islam. 40 tahun ini ilanti Nabi kita, 40 as-soleh ipapuasa pengurutan Nabi Musa, 40 masa pengurutan Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, 40 tahun Nabi Adam kemudian diampuni dosanya. Jadi angka 40 ya naron ala sama-sama ogie maka ajak musalai bolamu dari kuliah narate 40, ajak mu panondo bijamu dari kuliah narate angka 40. Makanya angka-angka dalam Islam itu tidak sembarang Pak, memiliki arti. Engkau nak narampe lena panitia angka 7 itu sendu-senduangan mat 77. Artinya angka 7 itu tidak secara kebetulan. Maka karena di dalam bahasa Bugis itu angka istilah adat istiadat tafaul sendu-senduangan
dan segala yang terjadi mulai dari angka kejadian alam, fenomena alam ya roh andre buruk atau pandita ina betul mana ilalan nak bicara rugi. Maka apakah itu perbuatan bid'ah? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melihat cucunya naik kuda dan melihat di sana berdarah. Maka magi tetap disuruh nalagar. Nasa wite aru apoku nendreki sedia anjara. Kemudian saya memahami bahwa cucuku akan berdarah di atas kuda itu. Kenapa? Karena Rasulullah mempelajari dari fenomena alam. Nah itu gerhana matahari maka sampainya kedua mereka. Nah sebab lagi Rasulullah belajar dari fenomena alam. Sehingga angka-angka di dalam Islam itu tidak sembarang, tapi memiliki berbagai macam makna dalam penafsirannya. Dan kembali lagi yang dibutuhkan adalah tafsir bil isyarah. Angka ini upasakti. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain ketika apa yang menjadi hajatmu tidak tercapai. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain ketika ada urusan yang tidak semulus yang kita bayangkan. Magi karena awal dari dosa, akar dari maksiat itu adalah prasangka buruk, angan-angan. Dia ada dosa mumpu, dia lagi balle-balle tahu, sagadinna berasal dari angan-angan, prasangka buruk. Jadi tanda pengertian bagaimana prasangkamu terhadap orang lain, maka seperti itulah penilaian orang lain terhadap. Jadi hati-hati dengan prasangka, hati-hati dengan angan-angan. Ada yang senawa-nawa pak, yaitu nawa-nawa, napi ikai pondasi na boleh tepu nila tulang tebuan. Itu angan-angan. Maka dari guru kaki Haji Abdullah Maratan agak napasang bawanya itu pak kita, tapi itu capak na pak kita bahaya. Agak betul na ketika pandangan itu masih ada batasnya. Engkau mau apa tu batasnya tu pak kita itu? Nekia capaknya itu bahaya. Tutudak-tudak korowat tanai. Ketika ada gadis yang lewat, entah anak darah lalu masuk larak celak maka pun tubuhan. Aku itangga ya roh itu apa tu nama digaga pak. Tapi kalau labat nih ya roh nang kamu gambarannya sularaknya. Itu yang jadi persoalan. Malindrun nih ya roh anak darah bakal lesu nih bola ke gambaran nang kamu modelnya nih ya roh anak darah itu. Makanya pandangan itu masih ada batasnya. Tapi angan-angan namun letuk Jakarta narati mana tuh. Makanya tidak ada yang menyalahkan orang lain kecuali angan-angan. Gara-gara itu mana magi erogi dan kagangi apa tuli mompa manoko pulai. Gara-gara itu makna magi denendrik gaji magi tuli mompa manoko lagi no kantor. Jangan menyalahkan. Biasa ya rumah kumraya dan noko pak tadampungnya kamaranya. Gara-gara itu makna rogi dan kagangi pak tuli mompa ke kuranjangnya. Maka dia makna nana dia cek mompa tak pak bendengan karena dia munokan pasah. Jadi jangan menyalahkan. Ketika engkau ada masalah dengan rezekimu, ingat perempuan. Nareko engkau urusan kapedaleta masuk sata sadin, tenggarangi makun raya. Ingat perempuan. Kenapa? Di dalam diri seorang perempuan ada namanya Ar-Rahim. Ada nama Allah. Nareko masuk saja macam ini parisa makun raya. Detoga itu nama gali. Detoga itu nama cahaya. Jangan sampai pintu Ar-Rahim di dalam diri perempuan itu tertutup. Makanya anda guru atau pandita yang ada istrinya yang ada magi sempaya sunnah itu 2 rakaat salat sunnah taubat namanya, kemudian minta maaf kepada perempuan. Untuk apa? Untuk membuka pintu ar-rahimnya Allah di dalam diri seorang perempuan. Dia roh angka nopo atau matuanda dua angka mana mobi dua angka mobi bapakna angka mobi amakna salat sunnah taubat 4 rakaat minta maaf kepada orang tua. Kenapa? Karena di garis tangan orang tua ada jalur tol untuk meminta doa. Makanya yang masuk saja nanti tapa marisa ipa pedale dan melojaji urusannya parisa pada tina makun rayu jangan mani tapa nama cawa tapi atina si garu-garu. Dan yang paling parah disalih boleh dalam keadaan angka mobi tapa masa gempa. Jadi mohon maaf, tadampungnya kabar raja, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain dan jangan berprasangka buruk kepada orang lain karena segala yang terjadi dalam dirimu itu adalah cerminan daripada sifatmu sendiri. Maga-maga modelnya kata weku ini sitongan dia itu sifatnya. Ya ko panoko orang ini bene tapa ajak kasalangi makun raya manoko. Wadi jaji ini mancaji lakai kutu. Ya ko masih ke ilakai tabu ajak kasalangi lakai. Maka dia magi nama seke wadi jaji idik pasabok timpu siko yalangi siko capu karpet lalu ya sina cici sining alisaman. Jadi mohon maaf, jangan pernah menyalahkan orang lain. Makanya kenapa sholat itu tidak bisa khusyuk? Karena selalu ada prasangka. Jadi pancini nawana-watta. Makanya Rasulullah itu
disucikan dadanya, disucikan hatinya, dihijab Ismail. Untuk apa? Adalah untuk membuka segala akar-akar prasangkanya. Nabi tak ada dosa, Nabi tak maksud dijaga dari dosa. Makanya saking dijaganya, dicabut akar-akar prasangka yang ada dalam dirinya, sehingga dimasukkan ilmu-ilmu hikmah ke dalam dadanya. Makanya narekomelo kimita kajian sapi ada keajaiban yang kira-kira dia adalah akalan. Hilangkan segala prasangka, kemudian serahkan diri, hati dan pikiranmu bersama dengan Allah, dan pahami Allah sendiri yang berjanji, alaika tawakkuli wa alayya kifayati. Ketika engkau mampu menyerahkan dirimu, wa alayya kifayati, Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan dan keinginan. Sudah selalu merbiki, nanti teman-teman lebih yang kira pasir Allah Ta'ala dari makanan dari itu pasal pulau di mana ternyata itu asugirang pada TV ki masana, ternyata itu acara capak pesana pada TV ki masagina, ternyata itu abbatirang pada TV ki saliwangi. Nah iya asal nagangnya, asal ginagangnya, asal liwangannya tak gatu ni bateka betul timpak lajafitul lafina ku Allah Ta'ala namun ka engkata pacicalam ku perenggarat tak risisi arajanna ku Allah Ta'ala. Letakkanlah akalmu ketika engkau ingin berhadapan dengan Allah. Nasabah tidak ada yang menghijabi seorang hamba kecuali dengan akalnya. Dia gagah halangi sejuru tokan rita seuntuk si bawah Allah Ta'ala khusyuk ila sampajanna sangadinna napunangi pati sagana. Dia gagah halangi sejuru tosobi mati waramparang kecuali karena merasa memiliki hartanya. Dia to gagah halangi tawe siruntuk si bawah Allah Ta'ala kecuali memiliki pangkat dan jabatannya. Makanya letakkan akalmu, letakkan pangkat dan jabatan. Dia gagah pangkat ifati mengolo koyoloda Allah Ta'ala pak. Dia gagah waramparan ifati mengolo koyoloda Allah Ta'ala. Makanya alena Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmunya orang-orang awam. Siapakah itu? Makanya ada kitab namanya Aqidatul Awam. Ada ya roh, fakirkan dirimu di hadapan Allah, tidak mengetahui segala sesuatu, tidak memiliki segala sesuatu, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan sesuatu, maka Allah sendiri yang akan turun langsung mengerjakan segala kebutuhanmu dan keinginanmu. Sekira cukup sekian pada lori bagi papa dan lima bapak cipta ifangolo ati macin dokter di sisi rajanna kumulatan ila hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaikhillahil fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana ilaha wahida, ilahan kulli syai', la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarr ma masta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan kamilatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.